Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa berseru. Kami masih bisa menyembah. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang mengalir. Terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami. Untuk memperbaiki sikap dan perilaku kami. Memperbaiki cara berpikir kami dan cara bicara kami. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, dengan rasa syukur, dengan semangat, agar kami dapat bersekutu bersama-sama. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Tuhan jauh lebih semangat. Tuhan jauh lebih bersuka dari apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tuhan lebih gak sabar untuk bertemu muka. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya pada pagi hari ini. Kasih-Nya begitu lembut. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Pagi ini kami datang Tuhan, kami ingin menikmati kasih-Mu. Dan kami juga inginkan agar Engkau menikmati cinta kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ketika kami memandang beban kami hilang. Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, masalah kami sudah hilang. Hanya karena Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari datang dengan membawa korban yang terbaik. Hati Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu, sebagai persembahan yang harum di hadapannya.
Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Alkitab mengatakan barang siapa memiliki daripadanya akan ditambah-tambah. Jika Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini memiliki kerinduan, maka rasa rindu itu akan ditambah-tambah. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan siapapun yang mendengar rekaman pada pagi hari ini, agar kita sama-sama merenung kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hari kemarin. Yang Tuhan sudah buktikan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya sepanjang hari kemarin. Hingga saat ini, kasih-Nya tidak berubah. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, agar saudara-saudara pada pagi hari ini memiliki mata hati yang terbuka, yang mampu mendengar suara Tuhan, mampu melihat setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu. Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk menerima kasih-Nya lebih dalam, lebih dalam. Siapa di antara Bapak, Ibu yang pada pagi hari ini rindu, mata batinnya terbuka, mampu melihat hal-hal supranatural, hal-hal yang Tuhan izinkan hanya yang mau saja. Ikuti saya berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, mari masuk. Masuk dalam hidupku. Melahirkan aku yang baru. Tuhan, bukakanlah mata batinku dengan frekuensi-Mu, Tuhan. Dengan posisi yang benar. Agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Agar kami dapat berjalan sesuai dengan langkah-Mu, Tuhan. Jika Bapak Ibu memiliki kesungguhan hati, maka hal itu akan terjadi. Jika Bapak Ibu memiliki kepercayaan, maka hal itu akan terjadi. Hanya jika Bapak Ibu dan saudara-saudara percaya. Tuhan, kami mau membaca koran pagi pada pagi hari ini. Kami mau membaca koran surgawi pada pagi hari ini. Tentang hal-hal apa yang akan datang. Hal-hal di depan apa yang sudah Tuhan menangkan.
Saya mendapat pesan, jika ada di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengar rekaman doa pada pagi hari ini, siapapun orangnya pada pagi hari ini, yang masih merasa khawatir akan pemeliharaan Tuhan, merasa khawatir untuk biaya sekolah anaknya, saya hanya mau mengajak Bapak Ibu menyadari bahwa anak yang dititipkan Tuhan kepada kita bukanlah milik kita saja, tetapi ia punya orang tua di surga. Mereka juga punya Allah Bapa dan Roh Kudus yang memelihara mereka. Percayakan Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya. Mungkin Bapak Ibu hari ini teriak, Tuhan, bagaimana aku membayar sekolah anakku? Bagaimana aku melunasi setiap tagihan-tagihan yang ada? Sadarlah dan ketahuilah, Bapa kita di surga selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya yang merasa hatinya keras, Bapak Ibu bisa pegang dadanya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Siapapun orangnya yang keras hati, mudah marah, mudah kecewa, hanya yang merasa saja dan mau diubahkan. Pegang dadanya. Ikuti saya berdoa. Tuhan, ganti hati ini dengan hati-Mu. Ganti senyum ini dengan senyum-Mu, Tuhan. Mari masuk Roh Kudus. Mari masuk dalam hidupku. Ajari aku bagaimana aku mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Bagaimana caranya agar hati-Mu, Tuhan, ada di dalam aku. Sehingga hatiku diganti dengan hati-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya melihat sebuah tulang. Saya nggak tahu artinya apa tulang. Ah, ia menggambarkan keterikatan dengan leluhur. Siapapun orangnya pada pagi hari ini yang ingin dibebaskan dari keterikatannya dengan leluhurnya, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa untuk siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Tuhan, kasih-Mu mengalir bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada leluhur-leluhur kami. Ampunilah mereka. Saya berbicara kepada setiap garis-garis keturunan, roh-roh nenek moyang
yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, yang ada bersama-sama dengan siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Tinggalkan anak-anak Allah. Hidup mereka ada bersama dengan Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk kalian. Malaikat surgawi, tolong bawa mereka ke tempat yang Allah Bapa sudah siapkan. Siapapun di antara Bapak Ibu yang punggungnya pada pagi hari ini mengalami sakit, mengalami nyeri, tulang punggungnya mengalami nyeri, siapapun orangnya, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami lebih dalam. Ajari kami untuk tidak berfokus kepada masalah kami. Ajari kami hanya untuk berfokus kepada kasih-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dalam. Ke tempat di mana Engkau beristirahat. Ke tempat di mana Engkau tersembunyi. Kami ingin di sana Tuhan. Kami ingin di sana di mana Engkau berada. Kami mau berendam terus dalam kasih-Mu. Kami mau terus berendam dalam cinta-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan adalah hubungan antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Penyembahan tidak dibatasi oleh waktu. Penyembahan tidak dibatasi oleh suara, nyanyian, tarian. Penyembahan adalah hubungan. Di mana hati Bapak Ibu terhubung dengan Tuhan, di mana cinta Bapak Ibu terhubung dengan Tuhan, itulah penyembahan. Jangan batasi Dia bekerja. Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah pagi hari ini hati kami serong dari hadapan-Mu? Selidikilah hati kami Tuhan. Agar kami mengerti betapa dalamnya, luasnya, lebarnya kekayaan kasih-Mu Tuhan. Agar kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Yang pada pagi hari ini masih belum selesai dengan keluarganya,
Izinkan saya berdoa. Roh Allah ada padamu. Kelemah lembutan ada padamu. Hidup yang kekal ada padamu. Sehingga engkau dapat melihat anak di dalam setiap situasi. Engkau dapat bertemu dengan Yesus di dalam setiap keadaan. Sehingga engkau boleh mengenal siapa Yesus itu. Sehingga engkau boleh mengetahui betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Kenapa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mari kita renungkan ini sejenak. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah kesalahan mereka? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Tuhan, Tuhan, kami sayang Tuhan. Ajari kami bahasa kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus yang ilahi, selamat pagi kami ucapkan. Ke dalam cinta-Mu yang suci, kami mau letakkan suka duka kami pada hari ini. Yesus yang penuh cinta, sejak pagi ini kami mau serahkan seharian ini. Karena kami menyadari kami tidak percuma berharap kepadamu. Engkau melimpahi kami dengan karunia-Mu. Engkau memahkotai kami dengan kesaksian anak domba. Engkau mengenakan kami dengan jubah identitas. Tuhan, Engkau tidak pandang segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sesali segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan segenap hati, ampunilah kami. Baharuilah Tuhan cinta-Mu dalam diri kami. Ya, hati Yesus kepadamu Tuhan,
Hati kami bersuka dan hati kami damai. Dalam cinta-Mu yang terkudus, kami ingin beristirahat dengan aman tentram. Hanya dekat hati-Mu Tuhan. Itu cukup bagi kami. Hadir-Mu bagaikan pintu surga di akhir hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita mengenal berbagai macam baptisan. Dimulai dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, baptisan Roh Kudus, baptisan api, dan juga baptisan penderitaan. Yohanes berseru, "Berilah dirimu dibaptis." Sebagai simbolik penundukan Bapak Ibu dan saya terhadap kuasa yang lebih besar, terhadap sebuah hukum yang lebih besar, hukum yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini. Baptisan selam juga memiliki arti bahwa Bapak, Ibu, dan saya mati bersama-sama dengan Yesus dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Baptisan adalah langkah awal, sebuah lambang penundukan diri. Matius 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kerajaan surga adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hadiratnya hadir. Hadiratnya memerintah, hadiratnya memenuhi, dan hadiratnya termanifestasi dari dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita memberi diri sebagai ambasador, memberi diri sebagai tubuh agar Tuhan dengan bebas memanifestasikan dirinya keluar melalui kehidupan kita. Suatu bentuk pertobatan harus dapat dirasakan oleh siapa saja yang ada di dekat Bapak, Ibu, dan saya.
Sebuah pertobatan harus bisa berdampak pada orang lain. Hidup yang berdampak tidak bisa terlepas dari kepercayaan diri yang sudah dipulihkan. Tidak bisa terlepas dari identitas diri yang sudah dipulihkan. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, yang kita lakukan pada hari ini bukan agar Bapak, Ibu, dan saya diakui sebagai anak, tapi kita melakukan semua ini karena kita adalah seorang anak. Sebuah identitas yang Tuhan pulihkan. Kita yang tadinya bukan umat sekarang menjadi umat. Bahkan lebih lagi, kita diangkat menjadi seorang anak oleh karena Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saya, darahnya tercurah, bumi menampung darahnya. Sebagai darah perjanjian yang menebus Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai darah deklarasi di mana identitas Bapak, Ibu, dan saya sudah dipulihkan. Pada pagi hari ini, siapapun yang mendengar doa ini, saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, kepada siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, Tuhan mengasihimu. Tuhan memulihkan identitasmu. Bapa sangat mengasihimu. Perbuatlah itu. Sadari itu. Hidupmu sangat berharga. Hidupmu sangat berharga. Tuhan cinta kamu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya kembali kepada Tuhan, maka terciptanya kembali sebuah hubungan antara Bapak, Ibu, dengan Tuhan. Butuh tindakan yang besar, butuh keputusan yang besar untuk berbalik, untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu Bapa. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah
yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Janganlah kita saling melukai. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Ketika Lucifer dilemparkan ke bumi, dunia ini sudah dikuasai si jahat. Tuhan tahu itu. Tuhan inginkan manusia hanya berfokus kepada dirinya, bukan kepada masalah. Ketika manusia kehilangan fokus terhadap Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan inginkan manusia kembali. Tuhan ingin menghapus air mata kita. Tuhan inginkan memeluk kita. Tuhan inginkan kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang tadinya di dalam kuasa kegelapan, oleh karena kasih-Nya Ia melepaskan Bapak Ibu dan saya, dan memindahkan Bapak Ibu dan saya ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena pada hari terakhir, banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Bukankah mereka orang percaya? Bukankah mereka orang yang mengenal Tuhan? Bukankah mereka yang penuh dengan urapan? Tapi Tuhan berkata, nyalah kau daripadaku pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan mereka yang berseru, bukan mereka juga yang memiliki banyak urapan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya ada satu kehendak Bapa di dalam kitab suci yang kita miliki, yaitu di Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, bahwa setiap orang yang percaya dan yang melihat Anak memperoleh hidup yang kekal.
dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Bapa, Bapak inginkan Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang kekal itu. Bapa Surgawi inginkan kita memiliki Kristus yang hidup dalam kita. Karena hidup kekal itu adalah Kristus. Jika Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang kekal, maka kita tidak turut dihukum. Karena hukum kekal itu ada bersama-sama dengan Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, atau siapapun yang mendengarkan doa pagi pada saat ini, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya Yesus dapat membangkitkan orang mati. Tuhan inginkan Bapak, Ibu memanifestasikan Yesus dalam kehidupan Bapak, Ibu. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Menjadikan diri Bapak, Ibu sebagai pelepas orang yang keterikatan dengan siapapun yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pembebasan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak-Nya tetap hidup sampai selama-lamanya. Syukur kepada Tuhan yang tumbuh di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yang membuat kita memiliki hati untuk mendengar. Dan kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita. Bukan karena kita orang benar. Tetapi kita dibenarkan. Kita menjadi benar karena Dia memanggil kita. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya bukan karena Bapak, Ibu, dan saya adalah orang benar. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang benar ketika Dia memanggil kita. Bapak, Ibu, dan saya dibenarkan. Oleh kasih-Nya yang mengalir. Oleh cinta-Nya yang mengalir. Tuhan, bawa kami. Rendam kami. Bawa kami, Tuhan, ke tempat di mana Engkau bersembunyi. Ke tempat di mana Engkau beristirahat. Roh Kudus mengetahui apa yang Ibu pikirkan. Apa yang Ibu Dia rasakan.
Roh Kudus tahu itu. Izinkan kasih-Nya membebaskan. Izinkan kasih-Nya membawa kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kasih-Mu Tuhan memulihkan identitas kami. Karena kasih-Mu Tuhan kami kuat. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini, yang saat ini bergumul dalam banyak keadaan, banyak masalah. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang pada saat ini mengalami pergumulan yang berat, saya mau memberitahu bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, dan Tuhan menghembuskan roh yang kekal itu ke dalam hati Bapak Ibu, menghembuskan roh yang kekal itu ke dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dan saya mengalami pembebasan, mengalami kelepasan. Mari sembahlah Dia, tinggikan namanya, agungkan Dia, puji Dia dengan mulut Bapak Ibu. Pujian yang keluar dari hati, pujian yang keluar sebagai ekspresi akan cinta kita kepada Tuhan. Siapapun di antara Bapak Ibu, siapapun di antara saudara-saudara yang pagi hari ini ingin mengungkapkan cintanya kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Bapak Ibu bisa membuka mic, sembahlah Dia, tinggikan namanya, agungkan Dia. Dia menunggu setiap kalimat yang keluar dari hati, setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kau tidak bisa menyangkal dirimu bahwa Engkau tetap setia. Terima kasih pengorbananmu yang besar. Terima kasih kami menjadi hidup karena Engkau memberi hidup kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau. Karena itu yang Kau mau. Kau menciptakan kami untuk menjadi memuji penyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku.
Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu. Dia yang menyelamatkan engkau. Biarlah semua yang bernapas memuji engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa harus kami balas kasih-Mu? Kami hanya bisa menyembah Engkau. Karena kami buatan tangan-Mu. Kau ciptakan. Dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa buat nafas ini yang masih Kau berikan. Terima kasih buat hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hari lepas hari, Engkau terus Tuhan menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan, banyak hal-hal yang sering menyakiti hati-Mu. Ampuni kami. Maafkan kami Tuhan. Tapi kami punya Engkau Bapa yang baik, yang terus mengajari kami. Yang terus Tuhan memegang tangan kami. Untuk terus kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami tidak khawatir dan takut. Karena Engkau tuh terus mengajari, membimbing kami. Mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal pribadi-Mu yang begitu luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah hati kami. Apapun yang ada di dalam hati kami yang paling dalam, tidak ada yang mengetahui selain Engkau Bapa yang ada di dalam kami. Kami persembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terbesar dari segala apa yang kami rasakan. Biarlah di dalam setiap langkah kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Buka terus mata roh kami. Buka telinga roh kami untuk mendengar suara-Mu. Bukakan Tuhan segala selubung-selubung yang menghalangi kami untuk tidak mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin terang, semakin mengerti kami. Engkau Bapa kami yang begitu luar biasa. Yang menjadikan segala yang ada. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah terus menyerahkan, memberikan, terus mencurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mendengar dan kami sudah menerimanya. Kami minta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Yang tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Haleluya. Amin. Bapak, ini doa kami. Terima kasih Bapak. Engkau yang selalu mendengar doa kami. Dan Engkau yang selalu menjawabnya. Terjadilah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami menerima semua dengan ucapan syukur. Tuhan, mari kita selesaikan hari ini bersama-sama. Kita rendam hari ini dengan cinta-Mu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan surga. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya. Sama-sama katakan. Amin.